Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada seluruh guru besar, senior, dan sejawat para peserta Dolan yang saya hormati. Bertemu kembali dengan Dolan, webinar Dolan, diskusi online mingguan persembahan di Surabaya. Kali ini Dolan seri ke-93 bekerjasama dengan PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, akan menyampaikan topik mengenai mental health in the workplace. Jadi ini adalah topik yang sangat menarik dan sangat terkini saya rasa karena isunya sekarang ini banyak tentang mental health gitu, well-being. Mungkin beberapa hari yang lalu saya membaca berita tentang bahwa uh, pekerja paling produktif itu salah satunya di Islandia, di mana mereka hanya bekerja 4 hari dalam seminggu gitu ya. Jadi di Islandia itu termasuk paling produktif, pendidikannya bagus, kemudian juga human index-nya juga bagus. Nah, seperti apa yang sebetulnya bisa kita terapkan di konteks kita di Indonesia begitu ya, mengenai mental health dan well-being. Jadi hari ini saya akan uh, kedatangan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Agustina Konginan, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Dia adalah staf departemen dari KSM Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran UNER, dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan selamat sore, Dr. Agustina. Selamat sore, Dokter Pandu, dan Ya, semuanya yang hadir di sini. terima kasih dok sedianya mengisi acara Dolan. Dan yang narasumber kedua adalah Dr. Rashid Salim, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau adalah direktur juga sekaligus sebagai direktur dari RSUD RA Baswin Mojokerto. Selamat sore, assalamualaikum Dr. Rashid. Sore Dr. Pandu, sore semuanya, sore Dr. Agustina, dan sore Dr. Sheila. Terima kasih. Baik, terima kasih dok atas kesediaannya bergabung di Dolan. Kemudian juga moderator kita adalah Dr. Sela Mariam Gautama, spesialis kedokteran jiwa. Beliau adalah staf Departemen Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran UNER, Rumah Sakit UNER. Selamat sore, Dr. Sela. Selamat sore Dr. Pandu, selamat sore Dr. Agustina dan Dr. Rashid Salim. Selamat sore para prof, guru besar dan dokter senior sekalian. Ya, baik. Terima kasih Dr. Agustina, Dr. Rashid, dan Dr. Sela. Jadi mengingatkan kembali kepada seluruh peserta Dolan bahwa Dolan ini insya Allah akan kita adakan secara rutin tiap hari Senin. Mungkin ada yang baru juga bergabung ya. Tiap hari Senin, kecuali hari besar atau hari libur, tanggal merah. Jadi satu kegiatan akan mendapatkan 2 SKP sehingga ini akan sangat membantu kalau misalnya dalam setahun ada anggaplah 40 sampai 50 seri Dolan sudah lumayan tuh bisa dapat 80 SKP buat teman sejawat dokter dalam uh, 1 tahun ya. Sedangkan untuk 5 tahun sudah sangat cukup. 5 tahun kita membutuhkan dari 250 itu sekitar 120 sampai 150 SKP dari pembelajaran. Jadi dengan mengikuti dolan secara rutin nanti insya Allah akan membantu mendapatkan SKP. Baik, kita langsung saja, tidak berpanjang lebar. Saya serahkan kepada moderator Dr. Sela untuk memandu acara. Silakan Dr. Sela. Terima kasih Dr. Pandu, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Sela Mariam Gautama, spesialis kedokteran jiwa yang akan menjadi moderator pada acara Dolan ID Surabaya seri ke-93. Di hari ini, hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Dengan tema yang diangkat adalah Mental Health in the Workplace. Jadi setiap tahun Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita kenal dengan World Health Organization atau biasa disingkat WHO dan World Federation of Mental Health memperingati sebuah hari yaitu di mana kita semua bisa mengingat bahwa kesehatan mental itu penting, yaitu Hari Kesehatan Mental Sedunia yang kebetulan jatuh di tanggal 10 Oktober. Tahun ini, tema besar dari Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah It is time to prioritize mental health in the workplace. Maka, tema Dolan seri ke-93 kali ini mengangkat tema Mental Health in the Workplace. Dan hari ini telah bergabung bersama kita, yaitu ada dua narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama saya mengundang Dr. Agustina Konginan, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis konsultasi liaison konsultan.
Beliau juga adalah staf di Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa dan KSM RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan juga sebagai Ketua Pengurus PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Surabaya. Selamat sore, Dr. Agustina. Selamat sore, Dr. Sheila. Baik, untuk narasumber yang kedua yang tak kalah luar biasa yaitu Dr. Rashid Salim, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan, yang biasa akrab disapa Dr. Salim, nggih, Dok. Beliau adalah direktur di RSUD R.A. Basuki Mojokerto dan juga berpraktik sebagai psikiater. Dan ada beberapa, beliau juga sebagai wakil ketua pengurus PDSKJI Cabang Surabaya. Selamat sore, Dr. Salim. Dr. Sheila, terima kasih. Bagaimana kabar Dr. Agustina dan Dr. Salim pada hari ini? Baik, Alhamdulillah. sehat. Oke, Lebih baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, Bapak, Ibu, Prof, Dokter Senior yang telah hadir pada sore hari ini. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan oleh Dr. Agustina atau Dr. Salim. Mungkin Dr. Agustina terlebih dahulu. Ya, boleh. Saya sedikit aja ya, karena judulnya ini diskusi ya. Tetapi Betul, gitu. tidak memulai sedikit aja untuk memancing diskusi kita. Mungkin 10 menit ya. Saya coba share ya, Dokter. Dok akan share screen atau? Ya, saya share screen ya, sebentar ya. Bisa, saya dikasih ini. Dikasih apa? Bisa? Bisa ya? Bisa, Dokter? Bisa. Oke. Sudah Bentar. diberi akses untuk share. Oke. Jadi memang di bulan Oktober ini kita semua memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Begitu nggih, Dok? Memang setiap tahun kita mengangkat berbagai macam tema nggih untuk setiap tahun, dan kebetulan tema tahun ini adalah bagaimana kita memprioritaskan kesehatan jiwa di tempat kerja. Karena memang tempat kerja itu kita sebagai manusia juga membutuhkan pekerjaan, dan mungkin tempat kerja itu tidak hanya di tempat kerja ya, Dok, mungkin juga sekolah atau universitas bagi mahasiswa atau murid-murid seperti itu nggih, mungkin Dokter nggih. Ya, bentar. Kenapa nggak bisa ya? Bentar. Nah, sudah. Masih belum tampak, Dokter. Oh, oke. Baik, sudah mulai tampak, Dokter. Oke. Ya, terima kasih. Selamat sore, Prof. Senior dan yang lainnya, mungkin yang hadir di sini, dan juga teman saya, Dr. Rashid, serta Dr. Sheila. Benar, jadi tahun ini kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, dan temanya adalah bagaimana tetap sehat di tempat kerja. Nah, di tempat kerja itu saya ingin supaya sama persepsi kita bahwa tidak selalu bekerja di kantor atau perusahaan atau apa ya, tetapi lebih luas lagi. Misalnya pada mahasiswa itu tempat kerjanya tentu di tempat fakultas, misalnya ya, anak sekolah di sekolah, mahasiswa pelajar di sekolah misalnya gitu. Jadi kita akhir-akhir ini juga ada beberapa kasus ya, dan itu sangat miris buat kita, beberapa anak-anak kita yang di tempat istilahnya masalah akademik ya. Jadi sedikit banyak. Sebelum kita bicara, saya ingin sedikit memberi gambaran mengenai sehat mental ya. Yang dimaksud adalah bagaimana seseorang dapat mengembangkan perasaan sosial dan untuk bersikap produktif. Jadi ketika seorang mampu mengembangkan rasa sosialnya dan sikapnya adalah produktif, dan kemudian mampu bekerja di dalam meningkatkan harga diri dan menyebabkan dia mampu beradaptasi. Ini kata kunci. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kata kuncinya ya. Mengembangkan perasaan sosial,
bersikap produktif, bekerja meningkatkan harga diri, dan mampu beradaptasi. Ini penting ketika kita memahami menurut Alfred yang dimaksud sehat mental, terutama di tempat kerja. Nah, mengapa itu penting? Adalah karena pertama tentu akan meningkatkan produktivitas. Ketika kita sehat mentalnya, fisik pun juga, ya demikian juga mental. Kemudian meningkatkan kesejahteraan karyawan, karena dia produktif, maka dia akan lebih sejahtera. Kalau pada murid-murid, dia akan lebih bagus di dalam konsentrasi dan hasilnya pun juga lebih baik. Kemudian yang ketiga tentu mengurangi tingkat stres. Dalam hal bekerja kita tidak mungkin menghindari masalah, kadang datang sendiri. Yang keempat adalah mengurangi risiko gangguan kesehatan. Jadi kalau bisa, selama kita bekerja dalam situasi apapun, mental kita tetap sehat, tidak terganggu. Nah, masalahnya adalah selalu ada ini setiap saat, kapan ada ya. Masalah itu bisa timbul dari kita juga gitu ya, dari tuntutan misalnya tuntutan terhadap diri, kemudian ketidakmampuan kita mengelola waktu dan sebagainya ya, bagaimana persepsi kita terhadap lingkungan dan masalah dari luar juga gitu ya. Kemudian ditambah lagi masalah pekerjaan, masalah keluarga ya. Jadi kadang-kadang dalam suatu waktu itu kita menghadapi beberapa masalah. Satu masalah masih bisa ditambah 2, 3, nah akhirnya capek gitu ya. Nah itulah kenapa kemudian kita harus pandai-pandai mengelola. Mengapa ini penting? Karena kalau kita stres ada beberapa pengaruh pada otak tentu ya. Jadi kalau pikiran kita lagi stres gitu, badan kita, fisik kita itu tidak diam saja ya. Seperti di sini, kalau ada stres fisik atau psikologis yang kronis terutama akan mengganggu saraf simpatik kita, kemudian hormon-hormon juga ikut terpengaruh. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengatasinya dengan menghadapi masalah itu selesai atau kita menghindar supaya kita tetap lebih baik gitu. Nah, kalau stres, ada tekanan, ada kelelahan, dia akan merusak kok prefrontal. Jadi ada otak kita di depan ini yang bagian prefrontal cortex ini, istilahnya CEO-nya ya. Jadi kita bisa bijaksana di dalam berbicara, kita bisa bijaksana dalam menyikapi sesuatu, bijaksana dalam mempersepsikan. Nah, itu sangat tergantung pada ini prefrontal cortex kita. Artinya kalau prefrontal kita baik, fungsi eksekutif pun kita akan lebih baik, mampu memutuskan sesuatu dengan lebih baik. Nah, masalahnya kalau stres tadi, dia akan merusak kan tadinya ya. Kita lihat pada gambar ini simple ya. Di sebelah kiri ini, garis-garis ini itu tidak connect. Artinya dia tidak, dia dalam keadaan offline. Jadi nggak connect ya. Kalau yang ini bagus ya, jadi dia online ya. Nah, masalahnya ketika kita offline, emosi itu berpengaruh. Mengapa kemudian ketika kita marah, fungsi eksekutif kita terganggu dan kita marah ketika kita stres, dia mampu mengambil alih semuanya. Jadi mewarnai, oleh karena itu sikap kita pun bisa berbeda, relasi juga menjadi kurang bagus karena kata-kata kita mungkin ya. Nah, itu mengapa kemudian di dalam pekerjaan ini sangat dibutuhkan. Karena kita tentu bekerja tidak sendiri. Ada banyak orang di sekitar kita, ada keluarga juga di mana kita harus mengharmonisasikan antara pekerjaan dan keluarga. Nah, ini stres itu bisa baru saja, bisa kronis sedikit-sedikit, tapi ada terus gitu ya, ada terus ya. Nah, bebannya juga bisa tekanan misalnya ya dari dalam diri kita. Kita nggak puas terhadap hasil misalnya, salary-nya kurang misalnya menurut kita ya, atau dari luar misalnya dari pimpinan yang terlalu yang nggak sesuai lah dengan apa yang kita kehendaki misalnya ya. Kemudian ada konflik juga, kadang kita disuruh memilih ya di antara yang sesuatu yang kita tidak bisa pilih ya. Nah, kemudian bisa terjadi frustasi, apa yang kita harapkan di dalam pekerjaan itu ternyata nggak sesuai gitu ya dengan kenyataan yang terjadi. Kita berharap teman kita membantu misalnya dalam bekerja, ternyata nggak sesuai. Kita berharap misalnya
keluarga misalnya mau mengerti mengapa kita pulang malam misalnya atau apa, ternyata nggak bisa, ya bisa frustasi. Kemudian krisis ini ketika kemudian ada suatu masalah yang sangat besar untuk kita ya. Kadang-kadang kita sudah dalam kondisi yang apa namanya itu, yang sangat-sangat mendadak dan sangat besar pengaruhnya terhadap kita misalnya ya. Salah satunya mungkin mendapat tekanan yang luar biasa dari pimpinan gitu ya. Ya. Nah, apa yang perlu adalah kita beradaptasi. Itu tadi bisa menimbulkan stres semuanya ya, beban-beban tadi. Nah, yang bagus itu kalau ketika kita masih seimbang, artinya masalah itu tidak berpengaruh sama sekali ya. Nggak ada pengaruhnya, kita nggak mikir, kita nggak apa ya. Nah, itu masih seimbang. Tapi ketika kemudian mulai kita pikirkan, kenapa ya kok begini ya, kok seperti ini, kok nah mulai. Tetapi kita belum sakit ya istilahnya ya. Jadi baru sel-sel kita itu otak kita itu waspada, baru waspada ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengatasi, dia akan terus ya pada tahap-tahap di mana kita kemudian dalam fase hanya bisa bertahan gitu ya, tidak bisa apalagi mengurangi dan menghindar gitu ya, bertahan lama-lama juga lelah ya. Nah, ketika lelah inilah lalu bisa terjadi apa yang kita sebut distres. Distres ini yang menyebabkan kemudian mengganggu, yang menyebabkan kita mengalami gangguan mental. Nah, salah satu yang sering terjadi dan yang membuat kita jauh lebih buruk ya produktivitas kita adalah burnout. Burnout itu lelah mental. Jadi sudah saking lamanya mungkin terus merasa tidak ada yang jalan keluar atau apa ya. Nah, ciri utamanya adalah kurangnya pencapaian diri dan kadang-kadang tingginya kelelahan mental. Jadi lelah mentalnya udah sangat ya dia nggak tahu lagi. Ada beberapa faktor resiko kita bisa mengalami lelah mental. Misalnya kurangnya apresiasi diri dari diri sendiri. Apapun yang kita lakukan kita nggak pernah puas, misalnya ya. Aduh, mestinya harus begini, kok seperti ini ya, gitu ya. Atau dari luar, justru kita berusaha melakukan upaya tapi nggak ada apresiasi. Dan kita melihat itu mempersepsikan itu sebagai bagian dari frustasi, kita frustasi gitu. Kemudian kurangnya peningkatan diri atau keterampilan. Ketika kita punya keterampilan dalam menyelesaikan tugas, tentu lebih mudah beradaptasi. Kalau kita kurang terampil, nah itu cikal bakal menjadi bermasalah ya. Kemudian tantangan terlalu tinggi misalnya ya, atau terlalu rendah justru. Loh, saya ini sudah bekerja sekian lama, kenapa nggak naik-naik gitu ya? Atau mungkin harapan yang lain itu saya seperti itu, ternyata saya nggak bisa gitu ya. Nah, atau mereka-mereka yang capek fisik ya kerja. Tadi dikatakan di awal, Dokter Pandu mengatakan bahwa ya mungkin jam kerja itu salah satu faktor bagaimana kemudian negara-negara yang memprioritaskan rasa well-being pada penduduknya itu mulai mengatur, tetapi kita mungkin belum sampai ke sana gitu ya. Tapi kita sendiri bagaimana cara supaya capek fisik itu salah satu ya, salah satu. Kemudian tidak terhubung secara sosial. Andai kan kita mendapatkan semua ini, misalnya kerja sekian jam agak lama ya, tapi kita ada waktu untuk kemudian lebih bisa melakukan aktivitas kita di luar yang kita suka, misalnya ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial yang membuat kita juga happy. Nah, itu menyeimbangkan gitu ya. Menyeimbangkan. Apalagi kalau kemudian kita sudah cuek ya, untuk keluarga aja nggak ada sudah waktu gitu. Jadi itu yang berisiko mengalami lelah mental. Nah, yang paling sering adalah bagaimana kita menunda suatu pekerjaan. Ini diingatkan ya, karena burnout itu, lelah mental itu bisa. Kadang-kadang kita menunda ini masuk akal ya, misalnya terlalu detail orang nggak selesai tugasnya ya, atau selalu ada aja yang kurang ya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah kalau kemudian
penundaan itu sudah tidak menyangkut hal-hal yang yang masih wajar gitu ya. Ada masalah pribadi kita tunda, ada masalah sosial, masalah akademik ya, sehingga itu menyebabkan burnout. Semakin kita menunda, semakin mudah kita mengalami burnout ya. Mungkin itu ya awal saya memberi sedikit ya, memberi kita wawasan tentang mental health di tempat kerja. Terima kasih Dokter Sela. Terima kasih Dr. Agustina atas sedikit pemaparannya untuk mungkin membuka sesi diskusi kita sore hari ini. Begitu, Dok. Mungkin dari Dr. Salim juga ada yang mau ditambahkan sedikit, mungkin Dokter? Ini kesehatan Baik, mental di tempat kerja. terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa memang yang sudah dipaparkan oleh Dr. Agustina itu saya rasa lebih daripada cukup. Memang awalnya saya setuju sih. Awalnya memang karena stres saja. Jadi awalnya memang stres. Jadi kalau kita mau lihat definisi stres, suatu perubahan, jadi stres itu adalah suatu perubahan di mana membutuhkan penyesuaian dan penyelesaian. Itu. Jadi stres itu suatu perubahan yang membutuhkan penyesuaian dan penyelesaian. Nanti baru dari stres kita akan berkembang. Ya, itu bagaimana ke manusianya. Nah, jadi nanti ada faktor organik daripada orang tersebut, ada faktor kepribadian dan ada faktor lingkungan. Itu sih. Jadi yang disampaikan Dr. Agustina saya rasa cukup. Gitu. Mungkin nanti kita diskusinya aja. Oke, baik. Terima kasih Dr. Salim dan Dr. Agustina atas sedikit pemaparannya. Mungkin kalau boleh saya merangkum sedikit, jadi memang penting kita mengutamakan kesehatan mental karena bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan. Kemudian bila kita stres, mungkin fisik juga akan terpengaruh dan juga mungkin otak juga akan terpengaruh. Dan mungkin tadi juga dibahas sedikit ya mengenai tentang stres oleh Dr. Salim. Jadi sebenarnya menurut Dr. Agustina dan Dr. Salim sendiri, stres ini tuh apakah memang kita perlukan atau bagaimana ya dok? Kan tadi juga dibahas oleh Dr. Agustina bahwa masalah itu kan akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari. Begitu nggak dok? Ya, kalau apalagi namanya orang bekerja ya, selalu pasti Betul. ada aja masalah ya, Iya, entah itu betul. kita ya. Jadi, tetapi itu kadang perlu ya. Kalau kita misalnya nih ada tugas ya, Iya. tugas gitu ya. Nah, mulai kita mungkin akan kesulitan misalnya ya, akan kesulitan. Itu mulai terjadi ketidakseimbangan stres. Tapi kemudian, nah itu yang penting adalah langkah selanjutnya gitu. Tapi kemudian kita berupaya mengatasi itu kalau bisa menyelesaikannya. Tapi kalau bisa mungkin ya minta tolong siapa. Atau kalau tidak memungkinkan ya kita akhirnya apa istilahnya mengatakan bahwa kita tidak sanggup melakukan tugas itu gitu ya. Jadi jangan kemudian memaksakan diri. Nah, yang dimaksud stres itu butuh karena kalau tidak ada upaya kita dalam peningkatan diri. Ya gitu gitu aja kan ya nggak istilahnya apa ya tidak ada rangsangan gitu ya. Cuma jangan terlalu besar. Ya, kalau besar sakit nanti ya. Jadi harus diimbangi dengan kemampuan diri mengatasi stresnya itu. Oke, baik. Jadi diimbangi dengan kemampuan diri mengatasi stres begitu ya dok ya supaya tadi kan Ya, dokter jelaskan juga ada kondisi yang eustress, kemudian yang kondisi distres itu yang perlu kita waspadai gitu. ya. Sama dengan murid ya. Kalau dia nggak takut tidak naik kelas atau tidak lulus ujian, misalnya kan takut pasti ya nanti Iya, dimarah. Wah, nah dia nggak akan belajar tuh santai-santai aja. Naik iya, nggak naik iya gitu kan. Ya, jadi iya. kadang butuh stres sedikit tapi sedikit nggak boleh banyak-banyak. Sesuai Nggak dengan boleh.
kemampuan diri begitu ya Dok. Mungkin bisa juga kalau untuk apa ya Dok, membuat diri kita bisa daya tahan terhadap stres kita itu semakin baik itu bagaimana ya? Mungkin dari Dokter Salim bisa membantu. Mungkin bagaimana sih kita bisa membuat diri kita itu lebih adaptif kalau ada stres yang datang atau ada masalah yang datang seperti itu. Nah, itu Dokter Salim tuh bisa tuh dia Iya, humor. Mas. Dokter Salim mungkin bisa menjawab. Baik, Ya. makasih dokter. Jadi memang karena kita ini tidak bisa luput dari stres. Jadi mungkin stres ini sebagai apa ya? Sebagai kayak seperti imunisasinya ya. Oke. Jadi saya rasa ya. Jadi, nah memang karena jangan terlalu besar kata Dokter Agustin. Memang dari awal tuh berapa gitu kan ya. Nah, cuma kita dalam kondisi stres kita tidak dibiarkan. Gitu. Nah, ketika ya, kita usia 2 tahun, kita 2 tahun yang di mana kan kita masih ngempeng ya. Itu kan ada yang namanya penyapihan. Itu stres bagi bayi. Nah, itu awal-awal stres kita itu pada yang terbesar tuh penyapihan itu. Nah, itu. Jadi sebetulnya stres tetap aja masih ada gitu. Namun dalam fase-fase penyapihan itu kita harus tahu itu bagaimana kondisi orang tua kita mendukungnya, bagaimana lingkungannya kita. Kemudian setelah penyapihan nanti berapa tahun kita fase ditinggal tapi sementara ketika kita masuk sekolah itu fase-fase dan memang didukung oleh istilahnya perkembangan kita. Perkembangan kita fasenya apa? Stresnya di situ. Namun kalau stresnya lebih besar dibanding perkembangan itu, saya rasa kita nggak kuat gitu loh. Namun apakah selalu nggak kuat? Tidak sih. Ada terus terang ada beberapa memang hal tergantung organik ya. Organik dan bagaimana dia menjadi survive itu ada. Cuman ya banyak nanti ada perkecualian sih. Gitu. Jadi kalau kita dalam kondisi stres ya tetap yang kita butuhkan adalah pertama ya mungkin kita lihat nilai stresnya seberapa. Kemudian dukungannya dari luar bagaimana. Itu kita tidak sendiri, iya. Kita tidak sendiri, dukungan terutama dukungan dari kita sendiri yang seperti Dr. Agustina tadi telah dipaparkan bahwa pertama dukungan dari organik kita, sistem otak kita bagaimana, sistem serotonin kita bagaimana, itu satu yang tidak bisa kita prediksi tentang hal itu. Kemudian tentang dukungan daripada psychological kita sendiri dan lingkungan kita bagaimana. Itu sih akan membentuk suatu daya tahan tersendiri. Baik, jadi kita bisa daya tahan itu sendiri, begitu ya Dok. Ini juga menyambung, ada pertanyaan juga. Selamat sore Dok, izin bertanya, untuk manajemen penanganan non-farmakologis dari diri sendiri dalam menghadapi stres kerja itu apa ya Dok? Jadi mungkin agak menyambung sedikit gitu ya Dok ya. Penanganan non-farmakologis dari diri sendiri. Ada yang langkah-langkah tertentu mungkin bisa diberikan seperti itu. Dari Dokter Agustina mungkin mau jawab. Ya, jadi begini kalau dari diri sendiri. Jadi masalah itu ketika menjadi gangguan, itu kan banyak hal yang mempengaruhi. Tadi sudah kita bahas ya. Ya. Salah satu adalah bagaimana kita mempersepsikan situasi yang ada. Karena apa yang sekeliling kita itu bermacam-macam. Nah, itu bisa menjadi masalah yang besar, bisa menjadi masalah yang kecil menurut kita dan kita mampu mengatasinya. Itu sangat tergantung bagaimana kita mengatur isi pikir kita, kelola pikiran ya. Jadi ada apa namanya? Ada tahapannya ya. Ketika ada situasi
Yang muncul adalah persepsi terhadap situasi itu. Misalnya ditegur atasan, karena kita berbicara dengan pekerjaan ya. Misalnya ditegur atasan, ya. Lalu muncul persepsi pasti, ya persepsi kita ya yang ditegur ini. Bisa positif, bisa negatif, ya kan? Nah, kebanyakan kalau kita sudah mulai mempersepsikan negatif, mesti aku ini mesti jadi sasaran yang marahannya, orang lain yang nggak dimarah, saya selalu ini. Nah, itu persepsi negatif, ya. Nah, persepsi itu akan melahirkan emosi. Emosi kita kan pasti nggak enak tuh ketika ada pikiran yang buruk gitu ya terhadap situasi itu, ya. Jadi kita bisa marah, tapi tidak berani sama atasan, bisa kecewa, ya kan? Bisa kecewa, aduh, andai kan ada pekerjaan lain nih, ya. Nah, kemudian masa nggak dilihat juga hasil-hasil saya yang lain? Misalnya itu emosi jadi marah, kecewa, sedih, ya bisa juga gitu ya. Nah, emosi ini kemudian akan melahirkan respon kita. Kita pasti akan berespon terhadap emosi kita. Kalau kita marah, mungkin nggak peduli dia pimpinan, semprot aja gitu ya. Nggak peduli mau dikeluarin atau enggak gitu ya. Ya, atau misalnya kemudian kita uring-uringan pekerjaan terus kemudian nggak konsentrasi, itu kan respon kita terhadap emosi kita yang kurang bagus ya. Nah, pada akhirnya respon itu akan melahirkan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tentu penilaian yang buruk, ya kan? Ya, mungkin kemudian kita resign lagi dari pekerjaan, ya. Atau dan macam-macam lah ya, hubungan kurang bagus, relasi, ya. Nah, di mana diputus mata rantainya? Itu kan kita ingin konsekuensi itu tetap. Kalau bisa lebih bagus lagi malah ya dengan situasi yang ada, ya. Kita bisa mengaturnya tentu dari persepsi. Bagaimana kita mempersepsikan situasi itu? Selalu ada kesempatan untuk kita melihat dari sisi positif, apapun itu. Ya, apapun itu. Misalnya tadi konteksnya kemudian ditegur atasan. Kalau kita mempersepsikan positif misalnya, kita melihat dulu ya, jangan-jangan memang kita yang perlu yang kurang bagus dalam ini ya, atau mungkin apa atau kalau toh mentok misalnya ya, mentok tuh artinya ya sudah kita merasa benar tapi pimpinan anak ya sudah. Eh, eh, Tadi saya katakan kita menarik diri. Ya sudah, wong pimpinan saya. Nanti kan pelan-pelan akan saya beritahu dia pelan-pelan supaya paham apa yang saya maksud. Kan misalnya gitu ya. Kalau sudah dimarahin pimpinan ya. Ya, jadi apapun itu kita selalu merubahnya melalui persepsi. Persepsi yang positif akan melahirkan emosi yang lebih bagus dari yang tadi gitu. Mungkin netral-netral aja kita gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kemudian respon kita pun tetap gitu. Oh iya Pak, ya nanti akan saya ini, coba saya lihat ini, ya kan gitu ya. Relasi juga tetap baik gitu ya. Ya, kemudian konsekuensinya tentu dia tetap atau semakin produktif ya, malah mendapat mungkin peningkatan kerja, peningkatan ya. Nah, itu sedikit tips ya dari saya ya. Tentu banyak-banyak variasi, tapi paling tidak pakemnya adalah itu. Mungkin Dokter Salem bisa nambahin pengalaman nih Direktur sebagai Baik, Dok. sebagai pimpinan gitu ya dok. Jadi ya memang benar sih apa yang dikatakan Dr. Agustina. Dalam suatu segi masalah itu mungkin ada satu memori tersendiri bagi dia. Apa arti sebuah permasalahan itu bagi dia? Itu loh. Jadi seumpama dimarahi, apa sih arti kata marah itu? Mungkin dia ada pengalaman yang tidak enak dulu-dulunya. Kalau memang ditinjau dari psikoanalisanya dulu. Gitu loh. Jadi kita sebetulnya ya harus betul-betul lihat. Gitu. Emang betul persepsinya bagaimana gitu. Cuman kadang-kala Dokter Agustina ini bukan curhat. Kadang-kala kita ngadepin anak buah yang dablek. Mau diseneni, nggak diseneni, ya sudah, sakarpe. Bukan dia yang stres, Dok, tapi kita yang stres. Anda juga Memberi kerja.
pimpinannya malah yang stres gitu ya. Yang harus positif mestinya. Nah, Ah, itu. kemampuan anak buah saya itu sampai di sini mungkin. Nah, Iya. itu. Jadi ada sistem, kalau kita mau lihat harus ada beberapa, ada yang namanya istilahnya dikasih air nggak teles diobong kak terbang. Enggak kebakar. Itu yang susah. Yang Nah, susah ya. tapi pada sebuah organisasi atau perusahaan kita harus punya rule-rule, aturan-aturan yang tegas. Gitu. Jadi kalau memang kita pada sebuah rumah sakit supaya kita harus ada aturan-aturan. Jadi dalam sebuah pekerjaan harus ada aturan fungsinya bagaimana. Fungsi direktur apa, fungsi ini apa, fungsi ini. Ketika orang tersebut berprestasi, kita kasih reward. Dan itu harus dituangkan. Kalau tidak berprestasi, apa punishment-nya apa? Mulai punishment ringan sampai punishment yang berat. Itu sih. Jadi ada aturan-aturan. Jadi mungkin begitu dia masuk dalam perusahaan kita, suatu perusahaan, dia sudah menyesuaikan diri gitu loh. Persepsinya apapun semua itu masuk dalam satu persepsi. Satu perusahaan itu apa persepsinya gitu. Tapi kalau di luar itu ya mungkin nanti beda lagi gitu loh. Jadi mungkin tekanan-tekanan yang di situ saya rasa itu sih. Kalau dalam satu perusahaan memang itu. Jadi harus ada betul-betul tujuan, visi misinya jelas, aturan-aturannya jelas. Oh, bagian ini adalah fungsinya ini, bagian ini adalah fungsinya ini. Itu sih kayak gitu. Nanti kan memang belum lagi faktor-faktor yang lain yang mungkin sebagai Mengaruhi gitu ya. mempengaruhi juga, iya. Itu. Jadi mungkin kalau bisa, ini kan juga ada pertanyaan, adakah hubungan antara tipe kepribadian dan atau pengalaman masa kecil seseorang dengan kesehatan mental di tempat kerja? Jadi ada hubungannya ya tadi ya dok ya, kalau yang dari paparan Dr. Jelas, Salim tadi. jelas. Jadi pada masa anak-anak itulah yang penentunya gitu loh. Membawa banyak ini ya dok, Iya. seperti bekal nanti untuk masa Iya, jadi depannya. kita diajari oleh pola asuh kita kepada guru kita. Jadi kalau kita begini, kita harus begini. Ini begini, begini gitu loh. Cuman itu Dokter Sheila, kita kan harus jadi satu, kita nggak bisa berpikir satu-satu gitu. Jadi kalau gini ya, fungsi jiwa itu kan termasuk proses pikir, emosi, ya kan? Iya. Kemampuan, perilaku, kan gitu. Iya. Yang optimal, jadi perkembangan fisik, intelektual, emosional. Jadi banyak hal. Jadi organiknya dulu. Okay. Organiknya dulu bagaimana? Fisiknya dulu. Iya. Iya. Jadi bagaimana dia IQ-nya, bagaimana dia prefrontal cortex-nya dulu, bagaimana sistem thalamik sistemnya, itu harus baik dulu. Kemudian baru pada kepribadian ini, pada pribadinya, psikologisnya. Ada, ini nanti ada yang namanya pola asuh, bagaimana dia menghadapi stres, sudah dari pola asuh internal maupun eksternal, kemudian faktor-faktor lingkungannya dia bagaimana. Nah itu, jadi tidak sama gitu. Harus Apa melihat yang secara luas begitu ya dok ya. Betul. Ada yang semua di sini atasan sudah stres dia. Iya. Aku harus gini, harus gini. Ada yang begitu sedang atasan. Alah pancet hai. Pancet males aku. Sepertinya pengalaman ya dok ya. Sepertinya pengalaman. Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi kita ya gimana? Kalau saya enggak pernah marah sih, ngapain? Iya. Kamu nggak bisa ya sudah nggak apa-apa, Nggak biarin apa-apa. aja.
Ya biar biar sebagai pimpinan nggak stres juga begitu ya dok Iya. ya. Iya. Nah, kalau stres susah kita. Bisa Marah itu baik. sebetulnya boleh juga. Cuma Ya, Gimana dok? marah itu boleh, tetapi cuma sampai pada batas di mana orang lain tahu bahwa saya kecewa. Marah itu Hmm. kecewa. oh iya. Sampai Oke. orang lain tahu bahwa saya kecewa terhadap apa gitu ya, marah terhadap apa. Tapi terus lagi, nah Yang itu bahaya ya. sudah Kalau saya sampaikan sih kita harus menyampaikan. Jadi seseorang itu harus menyampaikan eh, ketidaksenangan atau mungkin dalam batas diri kita. Jadi aku tidak suka kamu begini, gitu. Itu harus disampaikan sih supaya kita tidak ada di mana posisi memendam-mendam terus. Oke. asertif maksudnya. Asertif gitu ya. Iya, itu sih Kalau kayak gitu. iya. Kalau menyambung tadi dari memendam-memendam itu kan mungkin juga di masa lampau itu pernah terjadi trauma begitu ya dok. Ini juga ada pertanyaan, apakah Hmm. ada hal-hal khusus yang bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan atau menyembuhkan trauma masa lalu yang memengaruhi manajemen stres di tempat kerja? Dari Dr. Galuh UDTS Paramita begitu dok. Dr. Agustina mau Ya, jadi bantu tadi jawab? katakan bahwa kadang-kadang ya kita berespon terhadap suatu situasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh situasi itu, tapi lebih besar pengaruhnya dari apa yang tertanam persepsi kita sebelumnya terhadap situasi yang seperti ini gitu ya. Nah, misalnya, jadi apa namanya pikiran yang ada terhadap suatu situasi itu kan bisa terbentuk gitu. Makanya kan orang bilang selalu berpikir positif. Maksudnya supaya pikiran negatif itu tidak terlalu banyak ya hadir di dalam pikiran. Sehingga ketika ada situasi, respon kita itu dipengaruhi oleh apa yang ada sebelumnya gitu terhadap situasi. Nah, itu yang perlu. Nah, trauma itu menimbulkan sesuatu yang apa ya istilahnya ya. Kadang nggak kelihatan, tapi dia nggak bisa keluar-keluar nih dari pikiran. Karena otak kita itu lebih mampu memendam, meretensi sesuatu yang buruk daripada yang baik gitu ya. Jadi misalnya kalau kita apa sakit hati misalnya dengan suatu Iya, kata-kata atau perilaku ya, itu bisa bisa tertanam sampai puluhan tahun itu. Nah, itu lebih ingat-ingat terus gitu ya dok ya. itu sebagai bagian dari apa yang sudah terbentuk dalam pikiran kita gitu. Nah, ada celah-celah di mana itu keluar gitu, mempengaruhi, tidak selalu persis ya, tapi mempengaruhi respon seseorang gitu terhadap termasuk yang tadi apa Dokter Rashid bilang ada orang yang diseneni yo main terai ya mungkin ya juga Iya, apa yang dia persepsikan itu nggak pernah dibanding temennya yang mungkin pernah ya kan dibentuk menjadi orang yang selalu khawatir misalnya apa. Jadi trauma itu memang makanya sangat kita apa namanya usahakan supaya di dalam proses pembentukan kepribadian ya kan kepribadian itu kan dibentuk dari kecil iya, sampai usia-usia kira-kira 18 ya. Nah, dalam pembentukan itu ya, seharusnya kalau bisa kemudian itu tidak ada halangan begitu ya. Ya, tidak ada halangan tuh maksudnya ya tadi sedikit imunisasi boleh, tapi jangan overproteksi gitu ya sehingga dia mampu menyelesaikan masalahnya atau kemudian dia tidak mendapatkan peristiwa-peristiwa yang tertanam. Peristiwa tentu buruk gitu ya. Yang iya. yang itu kemudian akan membuat dia insecure misalnya atau berlebihan di dalam menyikapi sesuatu ya. Ya, jadi sangat berpengaruh. Nah, bagaimana sekarang mengatasi ketika kita kan tidak bisa kembali lagi Ke flashback. masa lalu. Iya, Ya, kalau kita bisa mencegah, oke ya. Oleh karena itu kan perlu kita bagaimana intens dengan anak ya, dengan ini supaya kita bisa tahu apa yang dipikirkan. Sekarang lingkungan anak-anak itu kan bukan hanya teman-teman di sekelilingnya, iya. tetapi yang ada di medsos itu juga Dunia lingkungan. maya begitu ya dok ya. Ya, ya. Jadi kalau dulu Online. lingkungan saya itu ya konco-koncoku ya, Iya, yang orang bisa ketemu lihat. tatap muka. Sekarang ada lingkungan yang tidak pernah kelihatan gitu ya, dan itu pengaruhnya besar ya.
Ya, oleh karena itu, nah kalau itu sudah terjadi, misalnya dia pernah dibully, misalnya ya, salah satu bentuk trauma kan dibully atau pola asuh ya, pola asuh di mana orang tua mungkin ada gangguan mental ya dan sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa flashback. Nah, apa yang harus dilakukan ketika sekarang itu? Nah, mencoba bagaimana kemudian kalau memang betul-betul dirasa itu sangat berpengaruh, datanglah ya konsultasi ya, kemudian ya ke psikolog, ke psikiater ya, atau paling tidak mulai mulai apa namanya belajar bagaimana ketika itu muncul dan berpengaruh dia cepat tahu dialihkan menjadi hal yang positif begitu ya. Kalau masih memungkinkan begitu ya. Nah, banyak 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 cara ya. Hipnosis juga bisa ya membantu mengatasi trauma-trauma karena itu kan di alam bawah sadar ya kadang-kadang ya. Mungkin itu ya. Iya, Mungkin dokter Saleh. ya. Jadi ini juga ada pertanyaan bagaimana pendapat dokter mengenai bully di tempat kerja atau di sekolah bagi anak-anak. Dokter Salim mau tadi dokter Adina sudah Ya, membahas sedikit tentang bully ini dari ya, sisi ya. dokter Salim sebagai pakar dari psikiatri anak remaja begitu, menyikapi bully di tempat sekolah gitu. Saya juga dibully loh, Tuh, ngawur. waduh, waduh, dok, maaf. Aduh, siapa ini? Waduh, dokter yang pimpinan saja dibully, dok. Bagaimana kita? Kita Jadi, monggo dok, silakan. jadi memang betul ya apa yang dibicarakan Dokter Agustina. Kadang-kadang limbik sistem kita ini lebih kuat dibanding frontal. Iya. Menyimpan. Jadi iya, limbik sistem kita ini lebih kuat banget dia. Jadi kadang-kadang itu yang nanti akan menghasilkan automatic thought. Automatic thought itu suatu pikiran anu ya, suatu Terotomatisasi pikiran gitu yang ya, dok. bukan Langsung pikiran keluar. negatif, Stella. Oke. Pikirannya tuh selalu negatif, automatic thought itu pikirannya negatif, bersifat maya, nggak ada positifnya. Nah itu lebih memang membekasnya tuh nemen gitu loh dibanding kita berperilaku positif atau dari prefrontal cortex gitu loh. Nah, pembulian itu kadang-kadang nyimpennya di sini, gitu loh. Limbik Pembulian sistem. itu di hipotalamus sama hipokampus. Hipokampus tuh biasanya, hipokampus dan itu memorinya ditaruh di situ sehingga dia tidak bisa, gitu loh. Namun ya kembali sudah dibahas sama Dokter Agustina, itu seharusnya harus diselesaikan gitu loh. Traumatik atau pembulian itu harus diselesaikan, tidak disimpan, tapi harus diselesaikan karena kan stres itu kan tadi kan definisinya kan suatu perubahan yang membutuhkan penyesuaian dan penyelesaian, gitu loh. Jadi itu yang harus dikeluarkan dalam alam bawah sadar, kita harus selesaikan. Kita mau pakai hipnosa bisa, gitu loh. Mau pakai psikodrama, nah boleh juga. Psikodrama boleh juga pada anak-anak atau storytelling boleh pada anak-anak biasanya pakai itu. Jadi sebetulnya itu yang harus diselesaikan dalam pembulian. Sebenarnya dia mau ngapain sih? Apa yang dibully? Kemudian apa yang tidak setuju? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang dianuin? Itu harus diselesaikan. Gitu. Jadi kalau di tempat kerja ada pembulian, ya mungkin dibully yang mana? Mungkin berkaitan dengan alam bawah sadar waktu dia dulu bagaimana. Nah itu harus diselesaikan. Belum lagi nanti apa ya? Kalau memang di tempat kerja itu belum lagi faktor-faktor yang berkecimpung itu banyak. Faktor suhu, faktor cuaca, faktor ini, faktor cuaca. Perlingkungan gitu ya, dok. Iya. Makanya kerjanya di mana dulu? Kalau di pabrik mungkin beda. Kalau di rumah sakit, Beda nah lagi. ini lebih ke arah pelayanan. Kalau lebih ke arah pelayanan tuh yang penting satu. Jadi saya selalu bilang sama perawat-perawat atau yang lain-lain,
Satu, jangan sampai capek. Capek itu bahaya. Terus kedua, jangan sampai stres. Itu. Jangan sampai tidak makan. Dari Jangan fisiknya sampai, juga begitu iya. ya, Dok, ya? Ah, jangan sampai tidak punya duit. Wes mari. Wah, itu ya, Dok ya. Memang Iya. faktor itu faktor itu ya, Dok ya. Nah, Itu ya, Dok. iya. Ini ya. Jangan sampai nanti di rumah sakit mikir masalah keluarganya. Ini yang kacau. Gitu loh. Apalagi ya, banyak hal. Gitu. Pokoknya jangan sampai orang itu lelah, orang itu lapar, orang itu stres, dan orang itu nggak punya duit. Ekonominya turun. Kalau sudah 4 ini dibawa ke rumah sakit, hancur sudah. Gitu. Nggak bakalan nurut. Itu awal. Yang lain-lain ada bunga rampainya sendiri nanti. Kepingin kerjaannya lebih enteng. Nanti iri-irian sama temennya. Ada banyak hal Banyak itulah. hal yang pengaruh ya. Tapi inilah selafi, inilah kehidupan. Enak nggak? Kita nikmati aja. Iya. Jadi ini kalau tadi misalkan juga dari tempat kerja begitu ya, Dok, ini juga ada pertanyaan. Eh, Tadi kan juga sudah dibahas ya cara mengelola stres untuk diri sendiri dengan situasi kerja di mana pimpinan yang setiap hari menambah beban kerja baru dengan target yang tinggi di mana pekerjaan sebelumnya belum selesai. Jadi memang tugas itu kan akan selalu datang dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan hal itu begitu ya, Dok ya. Seperti tadi definisi stres adalah sebuah perubahan yang membutuhkan penyelesaian dan juga eh, penyesuaian dan penyelesaian gitu Sebentar, ya. Sela, Gimana, sebentar, Dok? sebentar. Jadi suatu pekerjaan itu, karena kita ini orang-orang yang, nah ini kita perlunya ada suatu pendidikan, memang ada satu kognisi di kita. Pekerjaan itu ada time limitnya berapa, Hmm, tujuannya berapa, dibentuk dalam berapa lama, itu waktunya berapa, itu harus jelas. Jenisnya apa dan diberikan kepada siapa, value-nya apa, gitu loh. Nah, tapi kalau ini tidak diberikan pada orang-orang yang tidak tepat, ya tidak bisa, gitu loh. Jadi kalau pimpinan itu harus memberikan pada pekerjaan yang mereka gimana, cakap dah orang ini. Itu ada waktu-waktunya, penemuan temuannya berapa lama, kayak gitu. Oh, jadi pekerjaan ini nanti bisa selesai dalam berapa lama? Ini siapa? Ini siapa? Ini untuk buat apa? Berapa lama timenya harusnya dibetulin apa tujuannya, itu yang harus diberikan. Kalau enggak kita susah. Pekerjaan enggak selesai-selesai nanti. jadi Kayak dari gitu. faktor pimpinan itu juga memengaruhi ya, Dok, bagaimana bisa Iya. muncul, Dan bagaimana dari juga kesehatan dari mental di tempat kerja itu, Dok. dari pekerjaannya juga dia harus Iya. paham kalau enggak kan tadi kan nggak selesai-selesai, Iya. enggak selesainya karena apa gitu kan ya. Iya. Hmm. Dia harus speak up. Jadi bicara ya, bicara kalau memang dia ini. Tapi kalau misalnya dia evaluasi kenapa nggak selesai, orang lain bisa selesai gitu ya. Nah, itu juga harus ketika ada yang terlalu berat atau apa dia bicara agar orang lain tahu bagaimana kemampuan dia gitu ya. Iya. Terus terang lah, jangan dipendem gitu. Jangan ada orang yang tidak berani berkata tidak. Nah, Iya. dia Semuanya diberi iya. beban gitu ya, ingge. Ya belum selesai dikasih lagi ingge. Orang juga ada kecenderungan ketika Hmm. dia dikasih pekerjaan mau ya dikasih terus gitu. Jadi harus pandai-pandai bagaimana Iya. dia ada sudah mengalami distress yang ini ngomong cari Hmm. penyelesaian ya. Ya, itu namanya beradaptasi, kemampuan beradaptasi. Jadi Makanya faktor dok, iya. gimana, Dok? Makanya saya setuju pada peletakan bidang-bidang. Jadi sebelum orang tersebut pada pekerjaan itu dia dites dulu. Hmm. Dia ininya bagaimana, ketahanan mentalnya bagaimana. Ini yang dites dulu. Ya. Tapi kami sih mungkin itu pada
yang jabatan-jabatan tinggi paling ya dok ya. Cuman saya Ya, kepentingan semua harus diberikan. Makanya kadang-kadang kita, kadang-kadang juga Iya, pekerjaan itu nggak sesuai lagi, nggak inline dengan nggak inline. iya, Iya. iya betul. dengan kuliahnya. Hmm. Jadi mungkin jabatan-jabatan yang rendah mungkin setiap pekerjaan ya itu harus dites dulu supaya tidak stres. Pimpinannya tidak stres, dia juga nggak stres, gitu Ya, loh. tapi kalau Kalau sudah kadung di situ harus Mau mampu gimana lagi ya, harus mampu beradaptasi begitu ya dok. cari iya, solusi, cari solusi. Jadi dari, cari dari, solusi bersama antara pimpinan dan juga karyawannya iya, begitu ya dok. Di ada antara diletakkan, kadang di antara karyawan juga ya, Dokter Salim ya. iya, Hmm. nanti ada Bullying di diletakkan antara. bagian ngangkat-ngangkat kursi dong. Nah, Tapi bayarannya bodoh. Lah susah kita di sini. Iya. Apalagi di tempat di PNS kan kita nggak bisa ya pindah orang secara brutal. Kamu pindah-pindah kan harus ada prosedur, harus kayak gini. Itu kadang-kadang membuat, nah itu tadi, kita harus betul-betul, ini gimana? Harus betul-betul fight, harus betul-betul tidak semuanya dipindah. dan Ada ada yang itu, ya nah, ada ya, lagi satu yang harus ketika sudah lelah mental, kan ada nah, rasa tuh ya, lelah mental tuh iya, sudah sulit konsentrasi, nah itu, berangkat ke tempat Ya. kerja itu rasanya berat kan gitu ya. Terus iya, selalu apa gitu ya, jadi tidak pernah ada keceriaan lagi, nggak bisa itu sadari. Jadi harus mencari solusi ya. hmm, ya sih rasa ya. Iya, baik. Jadi karena waktu jua yang sudah menunjukkan pukul 16, jadi karena waktu yang terbatas, kami memohon maaf bila ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab di sesi ini, di forum ini. Jadi kalau boleh saya sedikit merangkum dari diskusi kita pada 1 jam di sore hari ini bahwa sehat mental itu merupakan bagaimana kita mengembangkan rasa sosial, bersikap produktif, dan mampu bekerja untuk meningkatkan harga diri, dan kita mampu beradaptasi ketika di mana kita sehari-hari kita akan menemui masalah, dan juga mungkin bisa mengalami stres, dan akan mempengaruhi kondisi kita. Dan beberapa kondisi yang sering terjadi di lingkungan kerja bisa terjadi kondisi burnout, lelah mental, dan gimana kita juga untuk mengatasi stres tersebut supaya tidak menjadi distres dan kemudian bisa terjadi gangguan mental, kita membutuhkan suatu penyesuaian dan penyelesaian dan bagaimana kita beradaptasi terhadap kondisi kita. Dan kita juga perlu menyadari begitu ya dok, bagaimana diri kita dan juga lingkungan kita bagaimana. Mungkin ada closing statement dari Dr. Salim dan Dr. Agustina. Mungkin dari Dr. Salim dulu mungkin untuk menutup sesi kita pada sore hari ini. Dok, nanti akan dilanjutkan closing statement dari Dr. Agustina. Apa ya? Kalau saya sih nikmati aja lah. Jalani dan nikmati. Jalani dan nikmati apa yang kita miliki saat ini, begitu ya dok ya. Iya, iya. Terima kasih Dr. Salim. Untuk Dr. Agustina mungkin ada closing statement dokter, mungkin untuk Ya, menutup perjumpaan kita sore hari ini. saya mudah-mudahan 1 menit bisa ya. Jadi Ya. dari beberapa pertanyaan ini ada beberapa yang tipe kepribadian ya. Memang tipe kepribadian yang berisiko dalam hal pekerjaan itu mereka-mereka yang anankastik. Anankastik itu perfeksionis yang kaku. Nah, anankastik. Jadi nggak bisa fleksibel. Jadi artinya tipe kepribadian yang bagus adalah yang bisa fleksibel, bisa menyesuaikan diri. Ya, itu. Nah, kemudian bisa kalau gangguan mental tuh sampai kemudian ada upaya bunuh diri. Kalau sudah depresi pasti depresi tipe berat ya. Sumbernya bisa dari pekerjaan. Apalagi kalau itu konflik dengan keluarga, kan gitu ya. Kadang ada orang kerja di sana, dia isi keluarganya di sini, ya itu. Nah, jadi statement saya adalah selalu ada manfaat di dalam bekerja, ya. Karena apa namanya bekerja itu kita butuh. Nggak ada orang yang nggak butuh bekerja. Carilah manfaat-manfaatnya ketika kita kemudian merasa mulai ada pikiran-pikiran yang mengganggu ya. Sehingga paling tidak bisa
menyeimbangkan ya. Ketika Anda merasa sudah lelah mental dan dengan beberapa tanda-tanda yang tadi saya sebut, segeralah menyadari itu dan jangan dibiarkan. Ya, cari konsultasikan dan cari upaya. Ya, jangan mengobati diri sendiri misalnya ya. Kalau stres minum obat, tapi kalau di awal bolehlah kalau susah tidur ya 1-2 hari ya, tapi jangan dibiarkan terus. Itu statement saya, Dr. Stella. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agustina. Jadi, Interupsi Dokter Sheila. ya dok, Itu loh Pak Sahabat Dokter Sujari Solikin kayaknya ya tadi. iya, Pertanyaannya bagus. Kalau iya, apalagi orang mitra alprazolam karena stres pekerjaan. iya, Ya, periksa lebih oke, lanjut lah. iya. Jadi Nggak usah sudah, dikasih dulu dok. Nggak usah dikasih dulu dok. Diperiksa lebih lanjut aja dulu. Gitu lah. Karena Iya. memang kita harus tahu betul-betul fungsi dan kegunaan obat-obatan pada yang kita keluarkan. Oke. Oke, terima kasih Dokter Sheila. Ya, jadi baik ada pertanyaan juga mengenai surat kesehatan jiwa dan penggunaan alprazolam itu mungkin bisa dikonsultasikan ke profesional. Jadi untuk dikonsultasikan ke psikiater terdekat begitu ya dok ya. Iya Dengan Dr. betul. Agustina di RSUD Dr. Sutomo dan Dr. Salim di RSUD RA Basuni begitu ya dok ya. Kejauhan. Iya. Jadi untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini, kita menutup dengan tagline tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Terima kasih kepada Dr. Agustina dan kepada Terima Dr. kasih. Rashid Salim. Saya kembalikan Terima ke kasih. Terima pembawa kasih acara dok. Dr. Pandu. Terima Terima kasih Dokter kasih. Mohon Agustina. maaf Terima bila ada kasih Dokter kekurangan Sheila. dan selamat sore. Sore. Silakan Dr. Pandu. Terima kasih Dr. Sheila, Dr. Agustina, dan Dr. Rashid. Materinya menarik sekali. Tadi ada beberapa pertanyaan ya yang sangat mengena rasanya karena tidak ada dari kita itu yang tidak ingin bekerja karena salah satu aspek untuk memenuhi itu juga ya itu bagaimana strategi untuk bisa tetap adaptif dan tadi ada tips-tips dan trik dari masing-masing narasumber. Baik, terima kasih atas atensinya pada para seluruh peserta dan kepada seluruh narasumber dan moderator. Kita akan berjumpa lagi pada webinar dolan berikutnya setiap hari Senin jam 15 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Semoga sehat selalu dan juga sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.